Brandon Williams ingin kembali ke Manchester United. Brandon Williams mengakui bahwa dirinya memiliki keinginan untuk kembali membela Manchester United setelah masa peminjamannya di Norwich City selesai. Namun untuk saat ini dirinya masih fokus untuk menyelamatkan The Canaries dari jeratan degradasi. Brandon Williams merupakan salah satu pemain Man United yang dipinjamkan ke klub lain pada musim panas tahun ini. Hal itu terpaksa dilakukan karena skuad Setan Merah terlalu gemuk usai mereka memutuskan untuk mendatangkan Jadon Sancho, Rafael Varane, dan Cristiano Ronaldo. Williams lantas dipinjamkan selama satu musim ke Norwich City. Belakangan Williams mengakui bahwa dirinya memiliki keinginan untuk kembali ke Man United setelah masa peminjamannya selesai di Norwich. Bek berusia 21 tahun itu tak menampi akan menjadi hal yang sangat luar biasa jika dirinya menjadi rekan satu tim bagi CR7. Meskipun demikian, Williams menegaskan untuk saat ini dirinya hanya fokus untuk membantu menyelamatkan The Canaries dari jeratan degradasi. Setelah mendapatkan banyak pertanyaan seperti ini, yakni kenapa saya sampai kehilangan posisi di sana pada musim ini, ujar Williams kepada YouTuber Jamal Nias. Tapi di karir saya tahu apa yang harus saya lakukan dan apa hal yang tepat bagi saya. Saya tidak melihat apa yang terjadi di United musim ini. Saya tidak tertarik terkait apa yang terjadi di sana karena saya juga punya pekerjaan di Norwich. Itu pekerjaan saya saat ini. Musim panas nanti saya akan kembali dan akan menjadi hal yang fantastis jika saya bisa menjadi rekan satu tim Ronaldo, tutup Williams. Manajer MU Ralf Rangnick hanya punya 1,4 triliun rupiah untuk perkuat skuad. Man United harus berusaha keras pada paruh kedua musim ini jika ingin meraih tiket Liga Champions, sebab posisi 3 besar sepertinya sudah dikuasai Man City, Liverpool, dan Chelsea. Sejak mengumumkan Rangnick sebagai manajer sementara pada 29 November 2021, MU tak terkalahkan dalam pertandingan terakhir. Sementara 2 pertandingan terbaru melawan Brentford dan Brighton and Hove Albion ditunda karena wabah COVID-19. Rangnick akan mencari cara untuk menambahkan gayanya sendiri ke skuad MU saat ini. Karena itu, juru taktik asal Jerman ini akan mendatangkan pemain di jendela transfer Januari 2022. Namun Ralf Rangnick dikabarkan hanya mendapatkan dana transfer sebesar 75,6 juta pound sterling atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Dengan cara dia menjual pemain yang tidak lagi dibutuhkan. Ada beberapa pemain MU yang dianggap tidak cukup baik untuk skuad baru MU asuhan Rangnick. Juru taktik asal Jerman itu tampaknya sudah memutuskan siapa pemain yang bakal pergi meski kurang dari sebulan jadi manajer sementara Setan Merah. Jesse Lingard penampilannya menginspirasi ketika dipinjamkan ke West Ham United pada baru kedua musim 2020-2021. Namun, gelandang berusia 29 tahun itu tidak dapat mengembalikan sisi itu ke permainannya saat kembali ke MU. Kontrak Lingard akan berakhir musim panas 2022. Dia bisa kembali ke West Ham dengan status permanen jika klub London itu menyetujui biaya transfer yang diminta MU. Pemain lainnya yang dikabarkan akan hengkang adalah Anthony Martial. Penyerang asal Prancis tersebut telah dikaitkan dengan Newcastle United dan Barcelona, tetapi tampaknya ingin bergabung dengan Sevilla. Lingard dan Martial adalah 2 pemain yang paling jelas akan dijual. Namun masih ada banyak tanda tanya tentang siapa pemain lainnya yang harus pergi pada Januari 2022. Dean Henderson mungkin ingin pindah klub karena tampaknya tidak dapat menggeser David De Gea sebagai kiper nomor 1. Sementara masa depan Paul Pogba akan ditentukan pada awal tahun depan, sebab gelandang asal Perancis itu tengah berada pada tahun terakhir kontraknya, yang berarti bisa setuju untuk bergabung dengan klub baru di musim panas mendatang. MU akan berharap Pogba pergi pada Januari 2022 dengan kesepakatan permanen sehingga bisa mendapatkan dana yang sangat dibutuhkan untuk diinvestasikan kembali dalam skuad. Ini yang bikin Paul Pogba diklaim punya kuasa tentukan masa depannya di MU. Mantan bek Arsenal Nigel Winterburn memberikan komentar terkait masa depan Paul Pogba di Manchester United yang hingga kini masih terlihat abu-abu. Winterburn menilai Pogba saat ini memiliki satu hal yang membuat dirinya dalam posisi yang sangat kuat untuk menentukan masa depannya sendiri. Menanggapi masa depan Pogba di Man United yang masih abu-abu, Nigel Winterburn mengklaim sang pemain saat ini tengah berada dalam posisi yang kuat untuk menentukan masa depannya. Winterburn menilai Pogba tengah mengamati gaya bermain yang diusung oleh Rangnick sebelum memutuskan akan bertahan atau meninggalkan Old Trafford. Jika pada akhirnya Pogba memutuskan untuk bergabung dengan klub lain, Winterburn yakin sang pemain sangat yakin tidak akan kekurangan peminat. Pogba akan bertahan atau tidak di Man United sebenarnya tergantung pada keputusannya. Dia hanya perlu meminta ide-ide yang dimiliki oleh manajer baru atau memilih untuk mencari klub lain, ujar Winterburn kepada Paddy Power. Pogba adalah pemain berkualitas dan seseorang yang ingin terlibat dalam pertandingan di setiap pekan. Jika tidak, maka dia tidak akan bahagia.
Pemain saat ini memiliki begitu banyak kekuatan dalam sepak bola. Mereka semua sangat kaya dan dapat memutuskan sendiri kapan mereka ingin pindah ke tim baru. Jika Bagba menyukai gaya sepak bola yang dibawa Rangnick ke Man United, maka saya yakin dia akan menundukkan kepala dan bekerja keras bagi tim. Jika tidak, maka dia akan pindah ke klub lain karena Bagba adalah pemain berkualitas. Saya yakin dia tidak akan kekurangan tawaran dari klub lain yang memperebutkan tanda tangannya, pungkasnya. Richard Arnold diproyeksikan jadi CEO baru Manchester United. Manchester United akan menunjuk CEO baru. Nama Richard Arnold dikabarkan akan menjadi yang utama untuk mengisi jabatan tersebut. Menurut Sky News, pihak United sendiri telah mengumumkan kepada New York Stock Exchange pada Senin sore bahwa Arnold akan berganti jabatan dari Direktur Manajer menjadi CEO. Salah satu sumber mengatakan penunjukan Arnold akan disertai dengan sejumlah perubahan cara menjalankan perusahaan klub, meski diperkirakan tidak akan melibatkan restrukturisasi formal. Di waktu yang sama, United juga nanti akan sekaligus mengumumkan bahwa Woodward telah mengundurkan diri secara resmi pada akhir tahun. Berbicara soal pengunduran diri Ed Woodward, hal ini sebelumnya dipicu oleh kisru European Super League yang sempat melanda klub-klub Eropa beberapa bulan lalu, di mana 6 tim Inggris ditarik dari ESL akibat dorongan protes supporter terhadap beberapa pemilik klub mereka. Peristiwa ini semacam gelombang kejut, dan yang paling parah terjadi di Old Trafford kala itu laga Manchester United versus Liverpool sampai ditunda. Kegagalan ESL di satu sisi memang mengeraskan oposisi di antara para supporter terhadap kepemilikan Glazer. Bahkan supporter sempat mendorong Joel Glazer, ketua saham klub United, untuk mengeluarkan permintaan maaf dengan berpenyesalan atas keputusannya bergabung dengan ESL. Kami terus percaya bahwa sepak bola Eropa perlu menjadi lebih berkembang dari seluruh aspek piramida jangka panjang. Namun kami sebenarnya menerima bahwa Liga Super bukanlah cara yang tepat untuk mewujudkannya, kata Joel Glazer dilansir dari Sky Sports beberapa bulan lalu. Dalam upaya menciptakan fondasi yang lebih stabil untuk permainan sepak bola, kami gagal menunjukkan rasa hormat yang cukup terhadap tradisi yang mengakar. Kami mengabaikan promosi, degradasi, piramida tetap, dan untuk itu kami mohon maaf.